Ada pada Allah semuanya Bapak Ibu. Inilah Isra dan Mi'raj. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini seperti wanita yang sudah tua renta, tetapi dia tetap berwajah cantik. Hari ini Bapak Ibu kita saksikan dunia semakin hari semakin gila. Semakin nyatu-nyatu kini Bapak dan Ibu urang babuwe salah. Semakin jelas di mata kita, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Orang yang istiqomah di atas kebenaran disiksa, dimarginalkan, dipersekusi. Tapi orang-orang yang membela kejahatan, mereka didukung. Nah, itu digambarkan oleh Nabi. Kalau Nabi mau 50 tahun saja, telah digambarkan di Allah dunia kola tua, apalagi kini. Ini pelajaran buat kita. Lalu kemudian Allah gambarkan kepada Nabi SAW keadaan surga. Orang di surga tu Bapak dan Ibu mulai bertanam, langsung tumbuh, masak, kemudian diambil buahnya bisa dinikmati. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan? Di surga nanti kita tidak perlu lagi bertanam. Kita tinggal menikmati. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia kalau sampai kita bertanam, di akhirat tinggal kita menikmati. Semua sahabat menangis ketika mendengarkan tentang dahsyatnya peristiwa kematian yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada seorang pembantu Nabi yang taat beribadah. Beliau bernama Thauban. Dia tersenyum gembira. Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab mendekat kepadanya. Wahai Thauban, kalau bahasa awaknya lain sehat aku kau. Batu, orang nangis ada Allah salah surah. Lalu apa kata Thauban? Untuk apa aku tangiskan kematian itu? Bila kematian itu sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya, lalu kita mati dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, taubat kita diterima Allah, dosa kita diampuni Allah, kita telah berbekal amal untuk kembali kepada Allah. Lalu kata Thauban, kematian adalah awal bagi kita untuk menikmati semua amal-amal kita. Untuk apa aku takut menghadapi kematian itu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar dan Umar? Tersandal beliau. Yo lumayan. Cuman persoalan di Bapak Ibu yang dimuliakan, lain halo dia awak mengecek betul Thauban kau. Andai kata orang yo jadwal kematian awak datang, yakin kau awak akan husnul khatimah? Yakinkah kita bertobat, kita sudah diterima Allah, dosa kita sudah diampuni Allah, amal kita sudah banyak untuk kebahagiaan kita? Bapak Ibu yang muliakan, peristiwa Isra dan Mi'raj mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup Bapak Ibu yang dimuliakan, peristiwa Isra dan Mi'raj ini menggambarkan kepada kita bahwa akhirat itu adalah pasti, kematian itu adalah pasti, siksa dan nikmat akhirat itu benar-benar abadi. Bapak Ibu dimuliakan, digambarkan waktu Isra Mi'raj itu, aduh, orang yang menokok kepalanya, cahaya kepala ditokok balik, lah cahaya dibulekkan dalam kepala jadi tokok balik. Bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, iku apa wahai Jibril? Ini adalah gambaran umatmu, kata malaikat Jibril, umat Muhammad, yang mereka tahu dengan kewajiban salat, tapi mereka menganggap enteng ibadah salat itu. Maka besok di neraka dia akan memukuli kepalanya sampai hancur, kemudian kepalanya dibulatkan oleh Allah, dipukuli lagi sampai hancur, karena mereka menganggap enteng kewajiban salat. Ada orang yang mengguncang-guncang lidah, panjang lidah diguncang, panjang lidah diguncang, panjang diguncang oleh. Bertanya lagi Rasulullah, ini apa ini? Wahai Jibril, malaikat Jibril menjelaskan, ini gambaran diberikan Allah kepada kita. Ada di antara umatmu yang tidak bisa menjaga lidahnya, tidak dia pergunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru lidahnya dipergunakan adalah untuk membuka aib orang lain, untuk mengasuh, mengadu domba orang lain. Ada namanya ghibah, ada namanya namimah. Apa tuh ghibah? Awak bicarakan orang lain, tapi dan awak bicarakan
Sebentar lagi calon-calon anggota dewan, calon bupati, wali kota, gubernur, calon presiden akan dibongkar orang sadalahnya kebaikan dan keburukannya. Maka fokuslah kita kepada kebaikannya, jangan fokus kepada kejahatannya. Jangan terjebak pula awak membincangkan kejahatan, kelemahan dan aib orang lain. Dosanya tidak diampuni oleh Allah sebelum yang bersangkutan memberi maaf kepada kita. Cukuplah sebagai pengetahuan bagi kita, sebagai bahan pertimbangan, bukan untuk bahan diskusi, bukan untuk bahan bagi kita untuk membuka aib orang lain. Karena kita besok akan menggunting-gunting lidah kita di dalam neraka, karena lidah ini dipergunakan membuka aib orang lain, mengadu domba orang lain. Kemudian lidah ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bernilai zikir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj menggambarkan kepada kita bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, bahwa akhirat itu adalah sesuatu yang pasti, bahwa surga itu adalah sesuatu yang pasti, bahwa neraka itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau di dunia ini kita punya 3 sifat, maka di akhirat nanti kita hanya punya 1 sifat. Apa 3 sifat kita di dunia? Pertama, kita ini baharu, dari tidak ada dijadikan ada oleh Allah. Yang kedua, kita ini mutaghayyir, tumbuh berkembang. Kemudian yang ketiga, kita bersifat fana, suatu hari akan mati, suatu hari akan berakhir, suatu hari akan hancur. Tapi di akhirat nanti, walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat nanti Allah hidupkan kita kembali untuk selama-lamanya. Allah akan abadikan kehidupan kita di akhirat selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian, Bapak Ibu. Itulah perjalanan panjang yang akan kita lewati. Kalaulah bukan dengan kasih sayang Nabi Muhammad SAW, mungkin tidak sanggup kita menjalani hidup ini, Bapak Ibu yang dimuliakan. Sebab kalau ada manusia paling sayang dan cinta kepada kita, melebihi sayang dan cintanya kepada dirinya, kepada istrinya, kepada keluarganya, tidak lain itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah ayat 128. Sungguh telah diutus kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya beban yang sedang kamu derita, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang muliakan, ketika Nabi duduk-duduk santai dengan sahabat-sahabat beliau berlinang air mata. Lalu beliau berkata, aku rindukan sahabat-sahabat, aku rindukan saudara-saudaraku, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang lain bertanya, wahai Muhammad, bukankah kami adalah sahabat-sahabatmu? Masih adakah saudara-saudaramu yang engkau rindukan? Kami adalah makmum ketika engkau menjadi imam, kami adalah prajurit ketika engkau menjadi panglima. Kami orang pertama yang melaksanakan perintahmu, kami orang pertama yang meninggalkan laranganmu, kami patuh dan taat kepadamu. Masih adakah orang lain yang engkau rindukan di luar kami? Apa jawab Nabi? Benar, kata Nabi, ada. Kalian beriman kepadaku karena bertemu denganku, menatap wajahku, mendengar tutur kataku, melihat perilaku dan akhlakku. Tetapi ada nanti di akhir zaman, kata Nabi, mereka yang terlahir setelah aku tiada, tapi mereka sangat antusias mempelajari siapa aku, apa syariat yang aku bawa. Mereka beriman kepadaku, mereka taat kepadaku, mereka perjuangkan sunnahku sampai akhir hayatnya, mereka amalkan Al-Quran dan sunnah yang aku tinggalkan. Itu yang aku rindukan, kata Nabi. Mudah-mudahan termasuklah awak di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Detik-detik terakhir ketika Nabi akan meninggal dunia, Sayyidina Ali melihat bibir Nabi masih bergerak. Didekatkan telinga beliau kepada mulut Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan oleh Nabi di akhir hayatnya? Beliau masih mengkhawatirkan tentang kita. Ummati, ummati, ummati. Padahal sebelum kalimat
itu terbaca, malaikat Jibril sudah memberitakan jaminan untuk umat Nabi Muhammad sebelum Rasulullah ridha kembali kepada Allah. Apa jaminan itu? Kuharapkan surga, kata Allah, dimasuki siapapun sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalamnya. Namun kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, ketika Rasulullah besok dibangkit di hari kiamat, dibangkit Rasulullah SAW di hari kiamat, beliau melihat nanti di sekitarnya ada malaikat Jibril, Israfil dan Mikail. Beliau akan bertanya kepada malaikat Jibril, hari apa sekarang wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ini hari kiamat ya Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengar jawaban bahwa hari itu adalah hari kiamat, yang pertama teringat oleh Nabi adalah kita. Bagaimana nasib umatku pada hari ini? Nabi Muhammadlah besok yang akan melihat kita di padang mahsyar. Cahaya dari bekas salat kita, dari bekas wudhu kita, itu yang hanya kita bawa besok. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, hanyalah wudhu kita, salat kita sebagai sumber cahaya. Dari situ besok Nabi melihat kita. Tuhan Abu itu kecil Nabi. Nabi besok berjanji memberikan syafaat buat kita, membela kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah menggambarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW meyakinkan kita semua akhirat itu adalah kampung kita sebenarnya, sedangkan dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan bekal untuk kebahagiaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita dengan hidayahnya. Allah tuntun kita untuk istiqomah di jalan yang lurus sebagaimana dibentangkan oleh para nabi dan rasul, sehingga di akhirat nanti Allah himpun kita bersama dengan Rasulullah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.